مرحبا أهلا النوالي. Ada riwayat ini bisa dijadikan teladan ya, dan juga bisa menjadi perbandingan. Kita kenal sosok sahabat dan juga sepupu Rasul bernama Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas. Beliau ini sangat terobsesi dengan ilmu dan ibadah, sampai-sampai beliau ingin nginap di rumah Rasul untuk menemani Rasul sholat malam. Yang lainnya ngeri tuh ikut sholat malamnya Rasul. Ibnu Mas'ud pernah ngikut sekali. Nabi sholatnya panjang sampai dekat subuh dari ba'da isya. Itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Lahaji dalam kitab Muntahasun. Sampai di sujud yang terakhir Ibnu Mas'ud menyatakan, hamamtu bisu fi qalbi. Ada niat buruk dalam hati saya karena sudah tidak kuat sholatnya begitu panjang. Apa itu? Seandainya imamnya ini bukan Nabi, sudah sejak awal saya lari kabur. Kenapa? Karena begitu lamanya, panjangnya sholatnya Rasul. Nah, Ibnu Mas'ud pada waktu itu usia 9 tahun, bayangkan. Usia kurang lebih 9 atau 10 tahun. Nah, riwayat yang sahih 10 tahun, bukan 9 tahun, 10 tahun. Minta izin ingin menemani Rasul sholat malam di rumahnya Rasul, yaitu Sayyidah Maimunah, istrinya Nabi yang paling akhir yang Nabi nikahi, namanya Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas berani untuk minta izin tinggal serumah dengan Nabi bersama istri Nabi Sayyidah Maimunah, karena Sayyidah Maimunah adalah bibinya, mahram. Ibnu Abbas ibunya bernama Ummu Fadl, ayahnya bernama Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi Abbas. Ibunya Ummu Fadl punya saudara namanya Maimunah. Maimunah inilah, atau Sayyidah Maimunah inilah yang Nabi nikahi paling akhir. Paling akhir istri yang Nabi nikahi bernama Sayyidah Maimunah. Para sejarawan menyatakan menikah pada tahun 7 Hijriah. Ya, 7 Hijriah. Ini juga menjadi koreksi ya, karena ada beberapa pernyataan mengatakan bahwa Nabi sholat di rumah bersama istrinya Sayyidah Maimunah dan Ibnu Abbas ikut sholat itu di Makkah. Nah, ini dikoreksi, bukan di Makkah tapi di Madinah. Ada beberapa keterangan begitu. Karena kalau di Makkah ada dua hal yang tidak mungkin bisa sinkron. Yang pertama, kalau Ibnu Abbas sholatnya, riwayat hadis yang sholat tahajud itu bersama Nabi, sholat malam atau tahajud itu, kalau di Makkah berarti umurnya mungkin 1 atau 2 tahun. Sebab Ibnu Abbas itu usianya 13 tahun di saat Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun 11 ya Hijrah. Berarti kalau Nabi di Makkah, usia Ibnu Abbas 2 tahun atau 1 tahun. Bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa keluar malam, nginap, mau sholat tahajud? Kemudian bagaimana mungkin dia mampu riwayatkan hadis ini? Itu kejanggalan yang pertama ya. Kejanggalan yang kedua yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi di Makkah, di rumahnya Sayyidah Maimunah, yaitu kejanggalannya bahwa Nabi itu menikah dengan Sayyidah Maimunah di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Kalau kita menyatakan Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi di rumahnya Sayyidah Maimunah di Makkah, berarti pada waktu itu belum nikah. Kan tidak mungkin. Sejarawan
sepakat bahwa Sayyidah Maimunah itu dinikahi oleh Nabi, ya hampir semuanya sepakat, pada tahun 7 Hijriah. Ada riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas sholat malamnya itu umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun, kemudian Nabi wafat, usia beliau 13 tahun, maka sholat itu dilakukan pada tahun 8 Hijriah. Tidak mungkin di Makkah. Kalau di Makkah umur 2 tahun atau 1 tahun. Itu studi kritis hadis ya. Soalnya di beberapa pernyataan dan di buku juga ada tulisan itu. Nah, itu gak bisa sinkron. Baik. Menikah Rasul dengan Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas memberanikan diri. Nah, ini hadis riwayatnya banyak. Dan hadis ini menjadi hadis yang sangat sahih, bukan sahih lagi. Sangat sahih. Karena diriwayatkan oleh 6 imam kutubus sittah plus 1 Imam Ahmad dalam Musnad. Kalau istilah ilmu hadis namanya rawahul jamaah. Rawahul jamaah itu ada terminologi, bukan para jamaah meriwayatkan hadis. Ingat dulu waktu awal belajar kita terjemahkan begitu. Rawahul jamaah, ada istilah baru. Para jamaah, jamaah siapa ini yang meriwayatkan hadis? Ternyata istilah rawahul jamaah itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh semua imam kutubus sittah ditambah dengan Imam Ahmad. Riwayat Imam Bukhari ada, riwayat Imam Muslim ada, riwayat Abu Daud ada, riwayat Imam At-Tirmidzi ada, riwayat Imam An-Nasai ada, riwayat Ibn Majah ada, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada. Riwayat Imam Bukhari, beliau lahir tahun 194, wafat 256. Riwayat Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Riwayat Abu Daud 202 lahir, wafat 275 Hijriah. Riwayat Imam At-Tirmidzi 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Riwayat An-Nasai 215 Hijriah, lahir wafat 303 Hijriah. Riwayat Ibnu Majah 209 Hijriah, lahir wafat 273 Hijriah. Dan riwayat Imam Ahmad, lahir beliau tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Semua ini meriwayatkan hadis yang sama, disebut dengan rawahul jamaah. Rawahul jamaah. Dan kita harus berterima kasih juga kepada Ibnu Abbas. Karena sebab riwayat ini kita bisa tahu sunnah kalau sholat berdua posisinya itu makmum di samping kanan imam. Itu sebab peristiwa ini. Hikmah dan barokah beliau ikut sholat malam bersama Nabi Muhammad. Kita dapat satu ilmu, yaitu ketika sholat berdua makmum bersama imam, posisi makmum berada di sisi kanan imam. Itu barokahnya dari sholat malamnya Ibnu Abbas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau izin nginap mau sholat. Nabi persilahkan bersama bibi beliau. Makanya dalam riwayat itu beliau mengatakan dengan jelas, bittu inda khalati Maimunah. Saya nginap bittu di tempat bibi saya, khalati. Kalau ammati bibiku, tapi lafadznya ammati itu saudari dari bapak. Kalau khalati, bibiku, menggunakan lafaz khalati, itu saudarinya dari ibu. Ini bahasa sudah digunakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya Ibn Abbas mengatakan bitu inda khalati. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Saya bermalam di rumah
bibi saya Sayyidah Maimunah. Maka tiba waktu malam, Nabi mulai berdiri melaksanakan sholat. Faqumtu usolli ma'ahu, maka saya juga ikut berdiri menemani Nabi sholat. Saya juga sholat. Faqumtu an yasarihi, ketika saya ingin menemani sholat bersama Nabi, saya berdiri di sisi kirinya. Jadi Nabi sudah sholat nih, Ibn Abbas mau ikut sholat, tapi dirinya di sisi kiri. Fa akhadha bi ra'si wa aghamani an yaminih. Kemudian Nabi memegang kepalaku. Ya, kalau posisi kiri kan bisa di sini. Kepalanya beliau dipegang. Kemudian Nabi geser, pindah ke kanan. Digeser suruh ke kanan. Pindahlah ia ke kanan. Nah, inilah yang jadi sunnah, sholat berdua posisinya di kanan. Kalau Ibn Abbas tidak ikut sholat malam itu, saya tidak tahu ya riwayat lain ada tidak. Saya belum tahu ya. Maka ilmu ini akan menjadi repot nih. Nah, ini sholat berdua bagaimana nih? Karena ada bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri. Tapi barokah beliau ikut sholat malam bersama Rasul, akhirnya kita dapat ilmu. Kalau sholat berdua, sunnahnya makmum di sisi kanan. Dan jangan sejajar. Anda zaman sekarang sampai gak ada beda imam dan makmum, sama-sama jadi imam, hampir sejajar. Kalau kelebih sedikit, ba'dul ulama mengatakan batal, ba'dul ulama mengatakan makruh. Kalau makmum lebih maju dari imam, kalau saya cenderung batal. Itu. Salatlah di situ Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas. Subhanallah, Nabi kasih hadiah. Dia sering bersama Rasul, membantu Rasul. Air wudunya dalam riwayat lain disediakan air wudu. Dulu kan timba, beliau ambil air wudu disiramkan. Akhirnya Rasulullah SAW, ya ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Asakir juga di dalam kitab Tarikh Dimashq. Rasul memegang kepalanya, wada'a yadahu ala ra'sihi, memegang kepalanya. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma a'tihi al-hikmah wa 'allimhu at-ta'wilah. Ya Allah, berikan dia hikmah dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Takkan di kepala. Dikasih bonus lagi. Kemudian wada'a yadahu ala sadrih. Nabi letakkan tangan di dada. Fawajada Abdullah ibn Abbas bardahu fi zahrihi. Dia merasakan di bagian punggungnya sejuk. Jadi Nabi pegang di bagian dada, kesejukan tangan Nabi tembus sampai ke punggung belakang. Dia mengatakan, saya merasakan ada rasa sejuk di bagian punggung saya. Kemudian Nabi berdoa lagi di situ, yang dimana Nabi meminta diberikan Allahumma a'tihi hukma wa ilma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan dia kepahaman, kebijaksanaan dan ilmu. Kata Ibn Abbas dan para sejarawan mengatakan setelah itu Ibn Abbas dengan mudah menguasai ilmu-ilmu agama. Sampai digambarkan tuh beliau kalau ada yang datang belajar antri. Mana yang tafsir, antri masuk belajar tafsir. Yang tafsir belajar tafsir keluar. Mana yang fikih, masuk lagi. Itu antri. Mana yang belajar hadis, masuk. Mana yang sejarah, masuk lagi. Begitu tiap hari. Dan subhanallah beliau lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Adabnya Nabi dijaga. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu dan menerima ilmu, ya, beliau bukan hanya mentransfer ilmu kepada murid atau hanya menerima ilmu dari Rasul, tapi yang paling terpenting adab-adab yang Nabi ajarkan itu beliau terapkan. Walaupun hal itu menurut kita hal yang sangat sederhana. Jadi dalam riwayat dikatakan beliau pernah libur mengajar, tiba-tiba ini santri sudah datang.
Tiba-tiba datang di masjid, kan ngajarnya di Masjid Nabawi. Waktu mau ngajar, masuk masjid, santri-santri sudah kumpul. Tiba-tiba beliau katakan hari ini libur. Kaget. Gak ada angin, gak ada hujan istilahnya. Tiba-tiba libur. Beliau keluar dari masjid. Nanti besok baru saya ngajar lagi. Bingung nih murid-murid. Besok harinya hadir nih semua murid. Ada yang memberanikan diri bertanya, wahai guru, mohon maaf, kemarin itu ada masalah apa tiba-tiba diliburkan? Padahal antum kan sudah siap mengajar. Santri-santri juga sudah berkumpul. Apa kata beliau? Saya liburkan kemarin itu karena saya lupa. Saya lupa ketika masuk masjid itu sunnahkan kaki kanan, saya masuk pakai kaki kiri. Saya sudah langgar sunnahnya Rasul, gak boleh. Saya mengajar dalam keadaan melanggar sunnah Nabi, gak boleh. Makanya saya liburkan. Besok baru kita ngajar lagi. Gitu. Subhanallah. Adab. Wa Ibnu Abbas diberikan doa oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan ilmu. Itu di usia berapa? Ketika mulai pindah ke Madinah, 3 tahun. Ibunya serahkan, wahai Rasul, ini anak saya, Mufadil. Terserah mau jadikan apa? Khodam juga bisa. Nabi tidak mungkin anak kecil mau jadikan khodam, jadikan pelayan, nggak mungkin. Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Ini sahabat-sahabat yang lain yang bisa di rumah Nabi itu sebenarnya mau belajar kepada Nabi, cuma menggunakan cara itu sehingga bisa ada di rumah. Anas bin Malik juga begitu, dibilang, wahai Rasul, ibunya mengatakan, ya, ini saya titipkan anak, terserah, ini anak mau jadikan pelayan juga silakan. Itu sebenarnya tujuannya apa? Mau jadikan murid. Karena ibunya tahu bahwa Nabi tidak mungkin memperlakukan anak kecil sebagai pelayan. Anas bin Malik mengatakan, saya itu tidak pernah Nabi mengatakan kenapa melakukan ini, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Mereka masih anak-anak. Jadi usia 3 tahun sudah mulai belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau di usia 13 tahun Nabi wafat. Persis usia 13 tahun. Nah, solat tersebut dilakukan, solat malam itu beliau yang mengatakan, ana yauma izin ibnu asyar. Saya ketika melakukan solat malam bersama Nabi, yang nanti keluar hadis sunnah makmum itu berada di sisi kanan imam ketika solat berdua, di saat usia saya 10 tahun.